Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita baca alhamdulillah isim yang marfu berikutnya yang keenam. Khabaru inna wa akhwatiha. Khabarnya inna karena isimnya kan masuk. Makanya judulnya apa? Karena ini di bab marfu. Jadi judulnya apa? Khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Tadkhulu 'alal mubtada'i wal khobari. Inna dan saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada'a, maka dia menasab mubtada. Wa yusammasmaha, dinamakan dengan apa? Isimnya. Wa tarfa'ul khobaro, dan merofa' khobar. Wa yusamma khobaroha, dan dinamakan dengan khobarnya. Inna wa akhwatuha hiya, inna dan saudari-saudarinya itu dia adalah, inna dan saudari-saudarinya itu adalah inna, anna, lakinna, ka'anna. 3, 4 ini dengan nun yang bertasdid. Inna, anna, lakinna, ka'anna. Semuanya dengan nun yang ditasdid. Laita, la'alla. Ini 6. Sedikit dan tidak punya tasrif. Cuma 6 saja. Ini mudah dihafal, dia sedikit. Dan tidak punya pecahan. Beda kalau kana punya pecahan. Ini tidak punya pecahan. Karena huruf semuanya. Tinggal contoh. Misal inna zaidan qaimun. Lihat amalannya. Langsung berubah. Inna zaidan qaimun. Menasab dan merofa. Anna zaidaini qaimani. Isim musanna. Mansub dengan ya. Marfu dengan a. Alif. Di sini yang ditentukan itu. Kenapa tabel kita perlu hafal. Lakinna zaidina qaimuna. Kan? Lakinna zaidina qaimuna. Jamak mudzakkar salim. Nasab dengan ya. Rofa dengan waw. Ka'anna Maryama durratun. Ka'anna Maryama durratun. Lihat Maryama. Iya durratun. Isim dan khobarnya. Maryama isim yang tidak bertanwin. Ismul ladzi la yansarif. Laita Maryamaini qaimatani. Isim musanna perempuan. La'alla Maryamatin. La'alla Maryamatin. Kenapa itu Abdul Wahab? Kenapa tin? La'alla Maryamatin qaimatun. Kenapa tin? Kan mansub. Kenapa tin? Apa? Kenapa kalau jamuan salim? Nah, nasabnya dengan kasro. Paham kan? Jadi tidak selamanya di fathah. Iya kan? Tidak selamanya apa? Di fathah. Kan mansub itu, nasab itu artinya apa? Perubahan khusus tandanya fathah atau apa yang menggantikannya. Atau apa yang menggantikannya. Jelas ini? Jadi tidak harus iya fathah. Tergantung alamat i'rabnya di tabel. Tergantung alamat i'rabnya di tabel. Terus inna hamaka qaimun. Hamaka. Indah Ustaz? Hamaka. Kenapa itu? Mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Tanda nasabnya alif. Kenapa bisa? Siapa? Karena asmaul khamsah mansub dengan alif. Ahsanta, betul. Dipahami ini jelas kan? Selesai. Wasmu inna ala kismain. Sama isim inna terbagi 2. Isim inna terbagi 2. Dohir. Ada isim inna dohir. Kama musim. Sebagaimana yang dicontohkan tadi. Semua contoh tadi itu adalah isim inna apa? Dohir. Semua tadi itu. Iya.
Yang kedua, domir. Ada isim inna berupa domir. Misal contoh, inni maridun. Inni, sesungguhnya saya. Ya-nya itu saya. Ya-nya itu saya. Paham kan? Jadi inni maridun. Mana isim inni? Inna? Ya. Paham kan? Mana khobarnya? Maridun. Lakinnaka soleh. Lakinnaka solihun. Mana isim inna? Mana isim lakinna? Ka. Isim lakinna adalah ka. Mana khobarnya? Soleh. Paham kan? Jadi nanti kalau ada sudah berupa domir, kalau sudah ada berupa domir berarti nanti setelahnya adalah khobarnya. Khobarnya. Jelas ini? Jelas dia ini? Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Jelas semua ya? Tinggal nanti itu pembahasannya adalah bagaimana ini bentuknya domir ketika bersambung dengan kata. Tinggal itu saja. Kalau itu kan bukan urusannya nahwu. Bukan. Maksudnya bukan urusan nahwu dasar. Nanti di nahwu lebih tinggi di buku ketiga. Bahkan di buku kedua sudah mulai disinggung insya Allah. Mulai disinggung bagaimana bentuknya itu domir. Kalau bersambung dengan inna. Kalau bersambung dengan kana. Paham kan? Itu nanti berikutnya lagi. Nanti berikutnya lagi. Yang penting sekarang adalah diketahui bahwa isimnya bisa berupa domir, bisa berupa apa? Dohir. Jelas kan? Selesai. Sisa sekarang bab terakhir. Dari marfu'at. Khabarula an-nafiyatu lil jins. Khabarnya la ya, yang menafikan jenis. Khabarnya la yang menafikan jenis. Perhatikanlah ini yang terakhir dari yang merubah hukum mubtada khobar. Yang merubah hukum mubtada khobar. Ya, la nafiyah lil jins. La yang menafikan jenis. Ini pelajaran mudah. Karena kita sudah pelajari sebelumnya. Terkait dengan hukum yang sama dengannya. Inilah beramal seperti inna. Paham itu? Inilah beramal seperti siapa? Inna. Tidak ada bedanya. Apa amalannya inna akhaf? Khobar? Oh bukan. Mubtada. Menasab mubtada. Merofa khobar. Kan begitu. Sama dia juga. Ini juga sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi kenapa tidak dikatakan saja temannya inna? Kan la juga huruf. Iya kan? Kenapa tidak dikatakan temannya inna? Karena dia sendiri. Dia punya syarat dalam beramal. Kalau inna dan teman-temannya masuk pada mubtada khobar selesai. Beramal. Kalau ini dia punya syarat. Karena dia beramal dengan syarat. Karena dia beramal dengan syarat. Syaratnya ada 3. Kalau antum hafal syaratnya ini, maka ketahuilah dia pasti beramal. Paham kan? Pasti apa? Beramal. Apa itu? Iya. Pertama, isim ya dan khobarnya. Ya, isim dan khobarnya. Ya, isim dan khobarnya nakirah. Nakirotain. Isim dan khobarnya adalah harus nakirah. Antum sudah tahu kan nakirah? Sudah tahu kan nakirah? Yang bagaimana itu? Bukan domir, bukan nama, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim yang beral, bukan yang disandarkan kepada ini 5. Paham ini? Jadi tidak akan pernah itu nanti setelah la Muhammad ada tapi batal. Paham ini? Tidak akan pernah domir. Kan tidak boleh masuk pada domir. Ina boleh enggak? Ina boleh enggak? Boleh. Kan isim ina ada domir, ada dohir. Kalau dia enggak. Karena harus nakiro. Ini poinnya. Isim dan khobarnya harus apa? Isim dan khobarnya harus apa?
nakiro. Itu syarat pertama. Syarat kedua, la-nya itu ya mereka bilang ismuha, yang di papan kita kasih singkat saja. Ismuha ya ghairu munfasil. Kita bentuk yang lain, ghairu munfasil. Isimnya tidak terpisah dengan la. Artinya apa? Terletak langsung setelah la. Nanti inna bebas. Inna bersama isimnya bisa dipisah. Misalnya ya, kita contohkan dulu inna. Inna Zaidan fil baiti. Khobarin berupa jar, majrur. Inna Zaidan fil baiti. Boleh kita bilang inna fi al baiti, ya. Inna fil baiti Zaidan. Boleh kalau la, kalau inna boleh, tapi kalau la enggak boleh. Isimnya la harus terletak langsung setelah la. Ismuha ghairu munfasil. Isimnya tidak apa? Terpisah dengan la. Paham ini? Dengan la. Itu syarat kedua. Jadi langsung misalnya antum harus katakan ya la rojul. La rojul. Ya ini rojul nakiro. Kan begitu terletak langsung setelah la. Harus begini. Harus seperti ini. La rojul fil bait. Ya. La rojul fi al baiti. Tidak boleh la fil bait rojul. Tidak boleh terpisah. Paham kan? Tidak boleh terpisah. Syarat ketiga, ya syarat ketiga Allah tatakarror la. Itu syarat terakhir. Ya, syarat terakhir. Mereka katakan Allah tatakarror la. Ada semua di buku. Ini dibahasakan lebih pendek saja. La-nya tidak berulang. La-nya cuma ada satu di situ di kalimat. La-nya cuma ada satu. Paham kan? Seperti ini. La rojul fil bait. Ya kan? Isim la nakiro. Isim la tidak dipisahkan dari la. La-nya cuma ada satu. Cuma ada satu. Ya, yaitu kata la rojul. Paham kan? Maka di sini dia beramal. Maka di sini dia apa? Dia beramal. Apa amalannya? Sama dengan inna, yaitu menasab isim. Berarti kita bilang apa? La roju la. Perbedaan terakhir hanya sekedar dalam melafatkan, tidak disebutkan di buku. Isim la tidak bertanwin. Kalau terpenuhi syaratnya, isim la tidak bertanwin. Kenapa? Nanti di buku berikutnya akan dikasih tahu alasannya. Itu bedanya saja dengan inna. Jadi isim la tidak bertanwin. Jangan dibaca tanwin walaupun dia nakiro. Kan asalnya kalau nakiro berarti kan tidak beral. Tidak beral. Kalau dia tidak beral, asalnya isim apa? Tanwin. Tapi kalau isim la tidak ditanwin. Maka yang dibaca la rojula fil baiti, mansub tanpa tanwin. Mansub tanpa tanwin. Jelas kan? Itu ketentuan sudah terakhir. Jelas ini? Jadi inilah beramal amalan inna. Itu pelajaran pendeknya. Nakiro, isimnya tidak terpisah, la-nya tidak berulang. Nah, kalau terpenuhi itu, maka beramal. Kalau tidak terpenuhi, batal. Kembali ke asal hukum mubtada dan khobar. Misalnya, antum katakan, la Zaid fil bait. Nah, la Zaid fil bait. Ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Maka batal amalannya. La Zaidun fil baiti. Dan kalau batal, pasti la-nya berulang. Wala amrun misalnya. Kalau dalam kalimat, dalam Quran, dalam hadis, kalau dia batal pasti la-nya ada dua, otomatis itu.
Otomatis kalau batal maka lanya pasti ada berapa? 2. Di Quran, di hadis, di kitab gundul, kalam biasa begitu. Paham Fudail? Paham Fudail? Jadi kalau antum bicara la Zaid, pasti harus ada lagi la nanti. La Zaid fil masjid. Harus ada wala Ammar. Tidak ada Zaid di masjid, tidak ada pula Ammar. Paham kan? Jelas ini. Jadi pertama dia pasti batal. Kalau batal berarti kembali ke mubtada khobar. Paham ini? Kan batal berarti hukum asal. Sebelum masuk. Sebelum masuk. Kalau juga terpisah, tidak bersambung, sama. Batal juga. Seperti kalau antum bilang apa? Ini contoh. Anggaplah kita contohkan nakiro. Kenapa saya hapus Zaid? Saya mau contohkan nakiro. Terpenuhi. La fil baiti rojul. Nah, kita baca apa ini rojul? Itu pertanyaannya. La fil baiti rojul. Terpenuhi syarat pertama? Terpenuhi. Ini rojul. Nakiro atau marifah? Nakiro atau marifah? Nakiro. Berarti terpenuhi kan? Terpenuhi. Tapi apakah bersambung langsung dengan la atau terpisah? Ketika terpisah batal. Berarti kembali. Rofa. La fil baiti rojulun. Dan kalau batal pasti lanya berulang. Wala imro'atun misalnya. Pasti dia ulang itu. Tidak ada dalam rumah seorang laki-laki, tidak pula ada perempuan. Pasti nanti dia ulang la-nya, pasti itu. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Iya, itu yang disebutkan. Batal. Adapun kalau batal syarat terakhir, ini punya keunggulan. Kalau hanya batal syarat ketiga tapi terpenuhi yang pertama dan kedua, hanya ketiga yang batal, maka boleh 2 bacaan. Kalau terpenuhi pertama dan kedua, tapi ketiga tidak terpenuhi. Misalnya kalimat yang paling terkenal la haul wala quwwah. Ini kalimat yang paling sering dicontohkan karena sering diucapkan. La haul wala quwwah. La haul. La haul wala quwwah. Ini kalimat kita baca apa? Pertanyaannya haul. Ini kan la nafiyah lil jins. Haul nakira? Haul nakira? Nakira. Terlihat langsung setelah la? Terlihat langsung setelah la. Syarat yang keberapa dia tidak terpenuhi? Ketiga. Mereka bilang kalau tidak terpenuhi syarat ketiga, boleh batal, boleh tidak batal. Paham ini? Boleh batal, boleh tidak batal. Berarti boleh dibaca la haula tidak batal, wala quwwata tidak batal. Paham kan? Boleh batal la haulun wala quwwatun batal. Dipahami ini? Itu khusus syarat ketiga. Betul? Kalau tidak terpenuhi syarat pertama, Fudail, apa yang terjadi? Kalau tidak terpenuhi syarat pertama, yaitu isim dan khobarnya itu tidak nakiro, dia ma'rifah. Apa yang terjadi? Maka batal amalannya. Dan pengulangan pasti la. Kalau batal syarat kedua, yaitu dia kan tidak boleh terpisah. Sekarang dia terpisah dengan la, isimnya. Apa yang terjadi? Pengulangan la juga dan batal amalannya. Harus bilang batal amalan masa pengulangan saja. Yang pokok dulu, batal amalannya. Artinya kembali ke hukum asal, mubtada khobar. Paham Fudail? Sekarang bagaimana kalau batal syarat ketiga? Apa tadi saya bilang? Bisa dilanjut bacaan? Bisa diulang. Maksudnya lanjut dan diulang. Bukan begitu ucapannya. Bisa batal, bisa tidak batal. Amalannya lah. Kan kita berbicara tentang amalan. Amalannya batal atau tidak? Kalau tidak terpenuhi ketiga. Enggak, salah. Bisa batal, bisa tidak batal. Jadi yang pertama dan kedua itu seperti pelaku syirik. Batal amalannya. Ini.
Yang kedua itu tidak batal dan bisa batal. Paham ini saudara? Paham? Yakin? Jadi coba, la haul nakiro terlihat langsung setelah la. Nah, tapi la-nya ada dua, wala quwwah. La-nya ada berapa? Dua. Maka di sini apa yang terjadi? Batal amalannya? Tidak bisa beramal? Belum paham. Itu namanya belum paham. Saya ulangi, Fudain. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama, kan isimnya harus nakiro. Demikian pula khobarnya. Sekarang isimnya ma'rifah. La, misalnya isimnya saya bilang la Zaid. Nah, batal amalannya. Dan pasti la-nya berulang. Pasti la-nya apa? Berulang. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat kedua, isimnya nakiro, tapi terpisah. Nah, tidak langsung setelah la, maka batal amalannya dan pasti la-nya apa? Berulang. Ini la fil baiti rojulun, lun, bukan la. Rojulun. Paham kan? Kenapa rojulun ini satu-satunya pilihan? Karena batal amalannya siapa? La. Karena isimnya terpisah. Paham kan? Sekarang syarat ketiga, la-nya tidak boleh berulang. Tidak boleh ada dua. Paling sedikit itu yang berulang. Di Quran ada 3. Di Quran ada 3, ada 4. Kan begitu? Sekarang la-nya tidak boleh berulang. Kapan berulang? Kalau dia berulang, tidak sama dengan hukum pertama dan kedua. Kalau dia berulang, maka apa yang terjadi? Batal, boleh. Jangan bilang batal. Boleh beramal, boleh tidak. Maksudnya ini? Khusus yang ketiga. Apa yang hukumnya Fudail? Sekarang, la haul wala quwwah. La-nya berulang. Maka di sini apa hukumnya? Coba baca beramal. Tidak beramal. Kenapa wala? Dari mana wala? Perasaan saya tulis itu la. Itu tidak beramal. La haulun wala quwwatun. Tidak beramal. Kalau amalkan? La haula wala quwwata. Paham ini? Jadi boleh dua bacaan ini kalimat. La haulun wala quwwatun illa billah. Boleh. La haula wala quwwata illa billah. Boleh. Itu dua bacaan. Nanti dia punya 5 bacaan. Boleh. La haula wala quwwata. La haula wala quwwatan. La haula wala quwwatun. La haulun wala quwwata. La haulun wala quwwatun. 5 bacaan. Tapi nanti dua saja dulu. 2 saja Fudail sudah. Gimana Fudail? Jadi paham ini? Bisa 2 bacaan? Bisa. Kenapa bisa 2? Karena tidak terpenuhi syarat ketiga. Boleh beramal, boleh tidak. Dipahami ini? Paham ini? Selesai dia. Dengan ini juga selesai bab marfu'at. Selesai isim-isim marfu'. Ada pertanyaan? Tunggu kalau khobarnya aman negara, itu, iya kan? Tinggal dilanjut, kita fokuslah. Paham ini, kita fokuslah. Karena lah ini bermasalah hidupnya. Nah, kalau khobarnya tidak ada masalah. Khobarnya kan memang pasti terpisah. Paham saudara? Nah, khobarnya pasti terpisah. Dan khobar seperti kemarin. Khobar bisa berupa mufrad. Khobar bisa berupa jumlah atau goir mufrad, yaitu jumlah atau sibul jumlah. Antum bilang la rajul qaimun. Kalau khobarnya tetap tanwin. Isimnya saja. Khobarnya tetap tanwin. La rajula qaimun. Bisa juga berupa dzaraf atau jar majrur. La rajula fil baiti. La rajula indak. Paham? Kalau khobar tidak ada masalah, tidak ada syaratnya. Yang penting nakiro. Khobar tidak ada syaratnya, yang penting apa? Nakiro. Ada lagi?
Itu tidak ada syarat keempat. Itu bukan syarat, itu cara baca saja. Tanwin atau tidak. Itu cara baca, tidak perlu dimasukkan dalam. Bukan syarat itu, saya tidak masukkan di syarat. Tidak, bukan syarat namanya itu. Itu cara bacanya saja. Nah, makanya tidak ada yang memasukkannya dia sebagai syarat. Itu hanya pernyataan cara bacanya. Bahwa dia kalau antum baca tanpa tanwin. Dan itu saya bahasakan karena sebagai dasar. Nanti kita akan tahu alasannya. Kenapa tidak ditanwin? Nanti kita akan tahu alasannya. Kenapa dia tidak ditanwin. Paham kan? Nanti insya Allah. Sabar. Ada lagi? Tetap. Kan namanya batal. Ketika batal amalannya, maka antum bilang mubtada, khobar. Kalau tidak batal antum bilang isim la, khobar la. Kan sama dengan inna. Berarti isim la, khobar la. Ada masalahnya? Sudah? Ada lagi? Iya, betul. Tapi kan maksudnya kalau antum baca amalkan berarti isim lah, bilang bukan dua. Itu maksudnya kalau antum baca beda baru beda. Nah? Kita baca. Khobarul la nafiyah lil jins. Khobarnya la nafiyah lil jins. Kita bicara khobar karena khobarnya yang marfu. Kan kita di bab apa? Marfu. Paham ya? Khobarnya la. La an nafiyah lil jins. Hiya tamfi jami'al jins. Sekarang maknanya juga. Ala sabilit tansis. La nafiyah lil jins ini dia adalah menafikan seluruh jenis. Menafikan seluruh jenis secara menyeluruh. Jadi tidak bisa antum masukkan sembarang inilah. Kalau antum bilang la rojul fil masjid, berarti tidak ada seorang pun. Karena dia ini menafikan seluruh jenis, makanya dipersyaratkan nakiro. Kalau antum bilang la Muhammad, berarti cuma tidak ada Muhammad. Ini maknanya la menafikan seluruh jenis. Tidak ada tersisa sedikit pun. Makanya dia yang masuk dalam kalimat tauhid. La ilaha. Paham? Kenapa dia masuk dalam kalimat tauhid? Maknanya tidak ada sama sekali sembahan. Nah, yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Jadi hanya Allah. Kenapa kita bilang hanya Allah? Itu gara-gara la. Paham kan? Karena la itu menafikan apa? Seluruh jenis. Jadi jangan, ini enggak. Makanya penggunaannya tidak sering. Tidak sering. Karena harus. Bahkan para ulama mengatakan dia tidak masuk pada musanna. Walaupun nakiro tapi musanna dia tidak masuk. Kenapa? Pembatasan. Kalau dia itu bilang la rojulain, tidak ada dua laki-laki, kan pembatasan. Sampai begitu, tidak masuk pada musanna. Dia ini hanya masuk pada apa? Mufrad. Karena kalau antum bilang la rojulain, tidak ada dua laki-laki, berarti ada yang lain. Karena cuma tidak ada berapa? Dua. Karena maknanya ini, maknanya. Perhatikan. Ketika antum bilang la haul wala quwwah, antum amalkan. La haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Sama sekali. Illa billah. Kecuali dengan bantuan dari Allah. Berarti kita mengakui memang kita tidak punya apa-apa. Kecuali dari Allah. Paham maknanya ini? Jadi kalau antum masukkan ini berarti tidak ada sama sekali. Ketika antum bilang begini. La samak. Tidak ada ikan. Tidak ada ikan. Berarti tidak ada sama sekali. Itu antum gunakan. Kalau tidak ada maksudnya tidak ada banyak. Tidak boleh pakai la yang ini. La yang beramal. Amalan inna. Jelas ini?
Karena ini maknanya menafikan seluruh jenis secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Iya. Wa ta'amalu amala inna. Dan beramal dengan amalannya inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasab isim dan merofa khobar. Menasab isim dan merofa khobar. Walakin nabi salasatis syurut. Akan tetapi dengan 3 syarat. Ini tahap pelajaran dasar ya. Nanti ditambah lagi di kitab kedua insya Allah masalah maklumatnya tentang isimnya. Ya, akan tetapi dia dengan 3 syarat. Syarat pertama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khobarnya harus berupa nakirah. Paham ya? Isim dan khobarnya harus berupa apa? Nakirah. Syarat kedua ayyakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya bersambung langsung dengannya. Maksudnya terletak langsung setelahnya. Paham ini? Tidak ada pemisah. Ketiga wa alla tatakarrar la-nya tidak berulang. Syarat ketiga la-nya apa? Tidak berulang. Contoh terpenuhi syarat la ilaha illallah. Perhatikan itu. La ilaha illallahu. Allahunya bukan khobarnya. Khobarnya adalah dihilangkan. Karena nanti seperti yang Nabi tanya tadi, itu jawabannya nanti. Khobarnya la bisa dihilangkan. Khobarnya la bisa dihilangkan. Iya. Jadi jangan anggap itu Allahu khobarnya, bukan. Dan itu setelah ilah. Tapi nanti insya Allah. La ilaha, fokus pada isimnya. Fokus pada isimnya. La ilaha. Pertanyaan pertama nakiro. Nakiro. Terletak langsung setelah la. Ada berapa la-nya? 1. Berarti dia beramal. La ilaha. La karima madmumun. La karima madmumun. Sekarang perhatikan karima. Nakiro. Terletak langsung setelah la. La-nya ada berapa? Berarti beramal. La karima. La karima. La rojula fiddari. Sama. La rojula fiddari. Sama semuanya. Nakiro. Terletak langsung setelah la. Dan la-nya tidak berulang. Itu hal pokok. Kemudian berikutnya. Wa idha talla ahadus syurutis sabiqah. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat yang telah lewat. Ini penting juga lawannya. Sebagai dasar pemahaman. Jika tidak terpenuhi. Kan jika terpenuhi beramal. Jika tidak terpenuhi syarat yang telah lewat. Pertama wa in lam yatawaffar asyartul awal. Jika tidak terpenuhi syarat yang pertama. Syarat pertama harus nakiro kan? Jika tidak terpenuhi yaitu dia ma'rifah. Yajibu raf'u wa yajibu takrorula. Wajib rofa dan wajib diulang la-nya. Jadi 2 kewajibannya. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama. Saya ulangi. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama. Kewajibannya ada berapa? 2. Wajib rofa. Kembali ke hukum asal. Dan wajib diulang la-nya. Wajib diulang la-nya. Misal contoh. La zaidun fiddari wala muhammadun. Lihat. La zaidun ma'rifah. Maka wajib rofa. Zaidun. Dan pasti ada la-nya 2. Wala muhammadun. Paham kan? Paham ini? Iya? Nabil? Paham Nabil? Jadi apa kewajibannya Nabil? Jangan menghayal saudara. Dan? Hati-hati saudara. Itu hanya antum dengar sambil berhayal. Nah, perhatikan. Belum ada jenggotnya. Main-main kimi jenggotnya. Ada jenggotmu itu? Ada. Masya Allah. Iya. Jangan maini simpu. Jangan. Lihat bukunya. Pandang bukunya. Pandang bukunya. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat pertama, wajib rofa dan wajib diulang la-nya. Wajib rofa, wajib diulang la-nya. Lihat bukunya semua ya. Jadi antum harus begitu. Kalau baca buku, lihat buku. Kalau saya lagi di papan, jangan lihat buku. Itu memecah konsentrasinya. Lihat papan juga. Jadi saya di papan, lihat papan. Saya di buku, lihat buku. Paham ini? Iya, kan tidak bisa hati itu terbagi. Paham Nabil? Terus
Yang kedua, wa illam yatawaffar asyartu tsani. Jika tidak terpenuhi syarat kedua. Apa syarat kedua tadi? Isimnya harus terletak langsung setelah la. Itu harus diingat kembali, itu maksudnya. Jika tidak terpenuhi syarat kedua, yajibu raf'u wa yajibu takraru la. Sama. Wajib dirofa dan wajib berulang la-nya. Kalau syarat kedua juga tidak terpenuhi, wajib rofa dan wajib la-nya berulang. Misal contoh, la fiddari rojulun. Sebenarnya rojul nakirah. Tapi salahnya dia adalah tidak terletak langsung setelah la. Maka wajib rofa. Rojulun. La fiddari rojulun. Paham ya? La fiddari rojulun. Rofa. Walam ro'atun. Pasilahnya berulang. Dipastikan. Walam ro'atun. Kalau ada orang tidak ulang berarti belum belajar la. Belum belajar hukum apa? La. Ada orang bercakap, la-nya batal amalannya tapi dia tidak ulang. Oh berarti belum belajar tentang la. Nah, atau dia masukkan la pada ma'rifah. La Muhammad. Dia cuma bilang begitu. La Muhammad. Salah. Harus ditambah lagi. Harus tambah lagi. Kalau resikonya kalau antum masukkan la harus ada dua paling sedikit. Kalau masuk pada ma'rifah. Kalau tidak mau ganti dengan selain la. Kan ada kata yang maknanya juga nafi. Tidak ada. Ada. Pakaikan ma. Pakaikan apa? Ma. Jangan pakai la. Kalau antum tidak mau ulang. Dipahami ini? Nanti pemilihannya begitu. Kan banyak kata yang bermakna tidak. Banyak kata yang bermakna tidak. Ini yang punya syarat. Ini yang punya syarat. Jadi diulang la-nya. Diulang la-nya dan dirofa. Dan dirofa. Terus wa illam yatawaffar asyartu tsalits. Jika tidak terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu la-nya berulang. Terpenuhi 1 dan 2, tapi la-nya berulang. Fayajuzul i'mal wal ihmal. Maka boleh i'mal, beramal. Wal ihmal, tidak beramal. Ini dia, hati-hati. Boleh antum amalkan la nafilil jinsnya dan boleh tidak beramal. Misal contoh beramal. La haula wala quwata illa billah. Beramal. Contoh tidak beramal. La haulun wala quwatun illa billah. Dipahami ini? Beda kan? Beramal fathah tanpa tanwin. Tidak beramal dhammah tanwin. Dhammah dan tanwin. Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Selesai. Alhamdulillah. Bab marfu'at. Ada 7. InsyaAllah hari Senin baru kita masuk di bab mansubat. Supaya tidak tanggung hari ini insyaAllah. Ambil di pertemuan hari Senin. Mansubat. Semoga selesai dengan cepat. InsyaAllah kita intinya targetnya adalah kita selesaikan kapan? Sebelum Lebaran. Sebelum Id. Ini 18 Dzulqa'dah. Dah? Oh 19. Tanggal saya 18. Di mana tuh lihat? Mau itu kan orang stand. Kita cari yang online yang setiap hari dia. Kalau ini dari tahun lalu. Jalan sendiri ini. Iya. Jadi dia selalu 30. Kita carikan ada bulan 29. Ini 18. Paham tak? Iya. Lihat bulan bukan lihat ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi maksud saya kalau 18 berarti Dzulqa'dah sisa sisa berapa? Sisa 12. Begitu. Kalau 30. Sisa 12. Sisa 12 kemudian tambah 9. Nah, lumayan dah. Alhamdulillah. Masih bisa selesai ini. InsyaAllah. Sisa 2 bab. Mansubat dan majrur. Yang pegang adalah pembahasan mansubat. Karena majrur adalah hanya 2. Mansubat yang banyak. Mansubat yang banyak. InsyaAllah kita mulai hari Senin
ya pembahasan mansubat insyaallah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.